Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني في الدين وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan pada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat istiqamah, dan nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga dengan kesemua nikmat itu Allah perkenankan kita kembali menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insyaallah taala kita lanjutkan dengan thalabul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan iman dan Islam di dalam diri kita, dan semoga Allah senantiasa menunjuki kita ke jalan yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, beliau yang setia di atas tuntunan beliau, yang setia di atas ajaran beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin wa hadirat, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzana Allah wa iyyakum. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan bersama-sama kembali melanjutkan kajian kita di dalam penjelasan kitab Kashfu Asy-Syubhat karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, wa nafa'allahu bihi ilman fid dharain wa ghafarallahu bihi dzunubah. Semoga Allah SWT memudahkan kita di dalam mempelajari kitab ini. Semoga Allah memberikan pemahaman yang baik bagi kita, dan semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dan dapat kita ajarkan. Ikhwani fillah, akhwati azanallahu wa iyyakum. Kita sampai pada permulaan dari syubhat dan juga jawaban-jawabannya yang akan dikemukakan oleh Syekh di dalam kitab ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai pada bab 45, di mana Syekh menjelaskan bahwasanya membentengi diri kita dari ilmu dengan ilmu adalah salah satu upaya kita untuk bisa menangkal perkataan-perkataan hujjah-hujjah yang mereka sebut hujjah, yang mereka sebut dengan dalil, ketika mereka berhadapan, ketika mereka menyebarkan ajaran-ajaran, pemahaman-pemahaman mereka dalam masalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan, وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita semuanya bikitabi, dengan kitabnya yaitu Al-Qur'anul Karim, alladzi ja'alahu, yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan kitab tersebut tibyanan likulli syai', sebagai penjelas atas segala sesuatu, tiap sesuatu.
wa huda, dan sebagai petunjuk, wa rahmah, sebagai rahmat, wa busyra, sebagai kabar gembira, lil muslimin, bagi kaum muslimin. Dalam surat An-Nahl ayat 89. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, Allah SWT telah turunkan kepada kita Al-Quran. Al-Quran ia memiliki sifat sebagai tibyan, penjelas. Tidaklah suatu urusan perkara dalam agama, dalam kehidupan kita, kecuali telah Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam kitabnya. Namun demikian, Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa, tidaklah dapat bermanfaat bagi kita kecuali dengan kita menerimanya pertama dan membacanya. Kita baca Al-Quran, kita baca kitab Allah, wa hifdhan, kita hafalkan Al-Quran, wa tafahhuman, kita pahami apa yang ada dalam Al-Quran. Maka sering kita sampaikan bahwa muamalah kita dengan Al-Quran tidak hanya sekadar baca hafal. Seandainya dia belum memahaminya, maka baca terjemah minimal. Mudah-mudahan di antara kita ada yang bisa menghantamkan terjemah Quran setiap bulannya atau 2 bulan sekali. Atau mungkin tidak ada target tertentu, tetapi setiap harinya membaca terjemah Al-Quran, khususnya bagi yang belum paham. Agar apa? Agar Al-Quran, kitab Allah ini bisa kita terima sebagai tibyan, penjelas. Seandainya kita tidak memahami, untuk apa? Tidak akan sampai Al-Quran itu kepada kita. Ya, maka tafahum, ya, dengan memahaminya. Wa tadabbur, kemudian kita mentadabburinya. Ya, kemudian kita bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi silahul lil muslimin, senjata bagi kaum muslimin tatkala berhadapan dengan orang-orang yang memiliki hujjah, yang mereka katakan sebagai dalil, karena di dalam Al-Quran tidaklah sesuatu kecuali telah dijelaskan. Dan ini adalah sebuah kaidah. Jadi kaidah pertama adalah bahwa Al-Quran apa sifatnya? Tibyanan likulli syai'. Ini kaidah. Al-Quran itu sebagai penjelas segala sesuatu, semua telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Karakteristik dari tibyan, penjelasan Al-Quran, ada 2 macam. Yang pertama adalah yubayyinu syai'a bi'ainihi. Jadi penjelasan Al-Quran itu adalah secara spesifik khusus zatnya. Ketika misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3, hurrimat 'alaikumul maitah, telah diharamkan kepada kalian maitah. Apa maitah? Bangkai. Spesifik. Yang namanya bangkai berarti dia haram. Ya. Kemudian waddam, darah, walahmul khinzir, dan daging babi. Spesifik. Maka Al-Quran menjelaskan dengan detail. Demikian pula seperti di dalam surat An-Nisa ayat 23 sampai dengan ayat 24, di mana ayat ini dikenal dengan ayat mahram. Siapa saja yang tidak boleh kita nikahi. Allah berfirman, "Qurrimat 'alaikum ummahatukum." Telah diharamkan kepada kalian siapa? Ibu kalian. Berarti ibu kita adalah mahram. Spesifik, ibu mahram. Wa banatukum, putri-putri kalian. Kita punya putri mahram, enggak boleh dinikahi. Dan seterusnya. Secara spesifik. Kemudian yang kedua, karakteristik dari tibyan, penjelasan Al-Quran adalah bil isyarah, dengan isyarat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 43. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kalian kepada ahli dzikri, ya, ahlinya, orang yang paham, orang yang menguasai dalam suatu urusan, jika kalian tidak mengetahui. Ini penjelasan Al-Quran yang bersifat isyarat. Makanya disebutkan oleh Syekh Utsaimin, ada seorang alim
seorang berilmu berhadapan dengan seorang Nasrani. Orang Nasrani ini ingin menguji tentang apakah agama Islam itu memang agama yang menjelaskan segala sesuatu. Kebetulan mereka berada di sebuah mat'am. Mat'am itu artinya ya restoran. Orang Nasrani ini bertanya pada ahli ini, kalau memang agamamu menjelaskan segala sesuatu, datangkan dalil bagaimana makanan-makanan ini semua tersedia, tersaji dan ya dapat dinikmati. Ya, makanan-makanan yang tersedia di meja itu bagaimana bisa tersedia? Coba datangkan dalil dari agama, dari syariat. Maka ahli ilmu ini ya memanggil chefnya, ya tukang masak yang dipanggil. Kemudian ditanya, chef bagaimana Anda memasak makanan itu? Dijelaskan semuanya, dari mulai bahannya, diolah ini menjadi ini dan sampai jadi. Lalu kemudian ahli ilmu ini berkata kepada orang Nasrani tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah telah berfirman, kalau kita tidak mengetahui maka tanya kepada ahli dzikrinya. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya ditolak hujah. Telah ditegakkan hujah kepada orang Nasrani. Tidak bisa berkata apa lagi. Dan semua hal demikian kita. Ya. Ketika kita tidak bisa, kita tidak mampu, misalnya membaca Al-Quran dengan baik, bagaimana kita belajar Al-Quran dengan ahli Al-Quran? Ya. Ketika kita ingin menjadi ahli bahasa, kita belajar kepada siapa? Ahli bahasa. Ya, jangan belajar bahasa kepada ahli matematika. Ya. Demikianlah menunjukkan bahwasanya agama kita ini, Al-Quran khususnya memberikan tibyan, penjelasan kepada segala aspek kehidupan. Yang pertama tadi secara ain, secara zat, secara spesifiknya. Kemudian yang kedua adalah secara isyarat. Ini faedah yang pertama, ya, sebagai pendahuluan untuk menjelaskan beberapa syubhat nanti akan disampaikan. Kemudian yang kedua, Syekh berkata, fala ya'ti sahibu batilin bihujjatin illa wa fil Qur'ani ma yanquduha wa yubayyinu butlanaha. Maka tidak ada seorang pun dari ahli batil yang punya pemahaman yang sesat yang mereka katakan sebagai hujjah illa wa fil Qur'ani ma yanquduha, kecuali dalam Al-Qur'an sudah ada yang membantahnya. Ya. Wa yubayyin butlanaha, dan menjelaskan kebatilannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat ke-33, wala yatunaka bimatsalin, dan sungguh wahai Muhammad tidaklah mendatang kepada engkau bimatsalin, ya, mereka orang-orang kafirun dengan masal, perumpamaan yang ganjil atau permintaan-permintaan yang aneh. Ya, kita mengingat bagaimana di zaman Nabi SAW banyak orang-orang kafir Quraisy yang meminta permintaan yang aneh. Ya, atau kalau kita perhatikan bagaimana para nabi, mereka juga mendapatkan ujian yang sama. Umatnya meminta sesuatu yang aneh. Ya. Lalu kemudian illa jinnaka bil haqqi wa ahsana tafsira, kecuali kami telah datangkan kepada engkau dengan Al-Qur'an ini kebenaran dan sebaik-baik tafsir, penjelasan. Nah, jadi artinya Al-Quran selain sifatnya tibyan, ya, kaidah yang kedua mengatakan bahwasanya Al-Quran la ya'tihi Al-Quran wa la ya'tunaka bimatsalin illa jinnaka bil haqqi wa ahsana tafsir. Tidaklah ada perumpamaan yang ganjil, permintaan yang aneh, ya, perkataan-perkataan yang ganjil, ya, yang tidak kecuali di dalam Al-Quran telah datang hak yang membenarkannya, ya, dan sebaik-baik tafsir, sebaik-baik penjelasan. Ya. Ini kaidah yang kedua. Ya. Wala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir berkata, hadhil ayah 'amah fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil ila yaumil qiyamah, bahwa ayat ini, ya, itu menjadi ayat yang umum, yang global, ya, dalam membantah hujah-hujah mereka, orang dari para ahli batil, sampai kapan? Sampai yaumil qiyamah. Ya.
Wa ana adhkuru laka asya'a mimma dzakara Allah fi kitabihi jawaban li kalamin ihtajja bihi musyrikuna fi zamanina alaina. Ya, maka kemudian Syekh berkata, aku akan sampaikan, sebutkan kepada engkau beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai jawab, sebagai jawaban dari ucapan-ucapan yang orang-orang musyrik itu berhujjah dengannya sampai di zaman kita sekarang ini. Baik, khonifidina azanallahu wa yakum. Maka kemudian al-muallif Syekh memulai menyampaikan beberapa syubhat-syubhat secara umum, secara mujmal. Karena setelah mujmal nanti Syekh akan menyampaikan syubhat-syubhat itu dan jawaban-jawaban secara tafsir, secara terperinci. Fanaqul, maka kemudian kita katakan jawab ahli batili min tariqaini. Menjawab ahli batil, orang-orang yang batil, yang punya pemahaman yang batil itu dengan dua metode. Yang pertama mujmalin, yang pertama itu global secara mujmal. Yang kedua mufassal secara terperinci. Amal mujmalu, adapun secara global, fahuwal amrul azim, maka itu adalah perkara yang besar, wal faidul kabirah liman aqilaha, dan merupakan faedah yang besar siapa yang memahaminya. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan itu terdapat pada ayat yang akan disebutkan di surah Ali Imran ayat 7. Jadi Syekh menjelaskan bahwasannya menjawab syubhat, karena kita adalah kasfu asyubhat, membedah, membongkar, yang menyingkap syubhat-syubhat. Maka Syekh menjelaskan bahwasanya metode untuk membantah, membedah, menangkal syubhat-syubhat yang mereka katakan itu sebagai dalil, padahal hakikatnya ketika ada orang-orang yang melakukan perbuatan batil, lalu mereka menjadikannya sebagai atau mengemukakan, menyampaikan dalil, pada dasarnya itu adalah apa? Syubhat. Ada dua metode untuk menangkal, menjawabnya. Yang pertama mujmal secara global. Secara global, dengan menjadikan kaidah, dengan menjelaskan penjelasan yang umum, dan ini adalah salah satu dari kebiasaan karakteristik daripada Al-Quran ketika menjelaskan sesuatu secara global, kemudian setelah itu nanti secara terperinci. Dalam surat Hud ayat pertama Allah berfirman, Kitabun uhkimat ayatuhu, ini adalah Al-Quran yang telah kami susun dengan rapi ayat-ayatnya, thumma fussilat bil ladun hakimin khabir, kemudian kami jelaskan secara terperinci. Jadi disusun secara rapi, secara global, penjelasan-penjelasannya. Kemudian setelah itu dijelaskan secara terperinci, bil ladun hakimin khabir, dari sisi Allah yang maha bijaksana, yang maha mengetahui segala sesuatu. Jadi yang pertama itu adalah dengan metode apa? Mujmal, secara global. Menjadi kaidah amah, yang menjadi kaidah umum. Fi jawab ahli batil ala ikhtilafi asnafihim wa fi ayyi zaman wa makanin, yang menjadi jawaban penangkal bagi mereka, baik di zaman ini atau di zaman yang akan datang, di sini atau dimanapun berada. Jadi yang namanya kaidah atau jawaban secara mujmal, ini jawaban yang global, yang berlaku untuk semua tempat, semua masa. Nah kemudian yang kedua itu secara mufassal atau secara tafsir, secara terperinci, di mana awal ala kulli subhatin ala hiddah, di mana nanti jawaban-jawabannya itu secara spesifik. Ada subhat lalu dijawab satu, ada subhat kedua dijawab dengan jawaban yang kedua. Jelas insyaallah. Jadi yang pertama secara mujmal, kaidahnya satu,
Sehingga kemudian ini menjadi ya, jawaban untuk semua zaman, semua tempat, semua dari hujah-hujah yang mereka lemparkan. Nah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Sebelum kita membahas ayat ini, kita bisa membaca permisalan agar mudah bagi kita difahami. Ya. Misal dzalik idza qala laka ba'dul musyrikin. Contohnya adalah ketika sebagian orang yang berbuat syirik, musyrikin, ya, berkata, menyebutkan sebuah ayat dalam surat Yunus ayat 62. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang-orang la khaufun 'alaihim, yang tidak ada rasa takut bagi mereka, wa la hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Lalu kemudian orang-orang musyrik ini ya, berkata ya, wa anna syafa'ata haqqun. Di dalam Islam, di dalam syariat kita, syafaat itu ada atau tidak? Syafaat itu ada atau tidak? Ada. Mereka membawa ayat sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Berarti mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lalu kemudian orang-orang musyrik ini berdalil dengan ayat ini untuk melegalkan perbuatan mereka, di mana mereka apa? Meminta-minta kepada para wali. Jelas seperti ini? Ini contohnya. Mereka menggunakan ayat Quran untuk melegitimasi perbuatan syirik mereka, sehingga mereka datang ke wali-wali yang mereka anggap wali. Kalau walinya sudah meninggal, datang ke mana? Ke makam. Ketika mereka datang ke makamnya, makamnya diapakan? Diapakan makamnya? Dijadikan apa? Ya. Makamnya dijadikan bangunan yang besar, ada kubahnya, bahkan kalau kita lihat secara sekilas seperti masjid. Ya. Hati-hati. Ya. Di tengah kita ada, ya. Di daerah Jakarta Timur, saya kasih sebut tempatnya. Atau lewat sana itu seperti musola, tapi ternyata apa? Kuburan. Makam ada. Masuk kali itu. Ya. Makam siapa? Wali mereka sebutnya. Ya. Kalaupun mereka masih hidup, wali ini dipakaikan dengan pakaian yang ya, begitu luar biasa. Gak sama pakaiannya dengan kita, gak sama. Ya. Nah, mereka berdalil bahwasanya wali-wali Allah ini mereka tidak pernah sedih, tidak rasa takut, mereka mendapatkan kebahagiaan di akhirat, di dunia dan akhirat, sehingga kemudian kamu minta kepada mereka ya agar mendapatkan kebahagiaan dari, karena mereka datang pada para wali. Tujuan itu apa? Ketika mereka menyembah wali, ya datang kepada kubur-kubur mereka, apa yang mereka minta? Minta berkah. Untuk apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang nggak punya keturunan datang ke mereka, yang pengen jodoh datang, yang pengen kekayaan datang, yang pengen kesembuhan datang. Pokoknya mau minta apa-apa dan mereka katakan, kami nggak menyembah mereka. Ya kenapa? Karena ada namanya syafaat. Jadi kamu minta apa? Syafaat sebagai perantara. Karena kalau ditanya, kamu menyembah wali? Enggak. Kamu menyembah kubur? Enggak. Saya cuma jadikan kubur ini, makom ini sebagai apa? Perantara. Syafaat itu ada. Nah di sini, ya. Wa anna al-anbiya al-mujah indallah. Au dzakara kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam yastadbihu ala syai'in min batilihi wa anta la tafham an kalam al-dzakara. Ya. Nah, sehingga ketika ada perkataan seperti ini, kita lihat Pak. Mereka berbuat apa? Syirik. Pakai dalil nggak? Pakai. Dari mana dalilnya? Dari Al-Quran. Ya. Kemudian memahami dalil Al-Quran tadi, ya, mengkaitkan dengan istilah atau mengkaitkan dengan perkara syafaat. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Ada dua metode tadi. Metode apa yang pertama? Global, mujmal. Metode yang kedua secara tafsir, secara terperinci. Bagaimana menjawab
ya metode mujmalnya, ya, cara mujmalnya yaitu adalah dengan membacakan ayat di surah Ali Imran ayat 7. Surah apa? Ali Imran ayat 7. Allah berfirman, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat." Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau Al-Quran, kitab. Minhu ayatun muhkamat. Di dalam Al-Quran itu ada yang namanya ayat-ayat muhkam. Ayat apa? Muhkam. Apa itu ayat muhkam? Yaitu ayat yang hanya menunjukkan satu dalil, menunjukkan satu makna yang jelas, ya, yang tidak menimbulkan kerancuan memahaminya, jadi mudah dipahaminya, ya, mudah dipahaminya, yang sudah jelas. Seperti tadi misalnya, ketika Al-Quran menjelaskan secara terperinci, ya, Hurrimat alaikum ummahatukum, telah diharamkan untuk dinikahi ibu-ibu kalian. Jelas atau tidak? Jelas? Ya. Jadi ibu yang mana satu? Ibu yang satu atau yang kedua? Kan? Sama saja. Ketika dia, ya, statusnya adalah ibu kandung kita atau istri bapak kita, masuk. Ada di ayat berikutnya nanti, wala tankihu ma nakaha abaukum, sebelumnya. Janganlah kalian menikahi siapa saja wanita yang telah dinikahi oleh bapak kalian. Jelas. Ya. Jadi kalau bapak pernah menikah, ya, maka wanita tersebut adalah mahram bagi siapa? Anak kita. Ya, nggak boleh menikah. Nah, jadi Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat." Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau ayat-ayat, ya, Al-Quran. Di dalam Al-Quran tersebut ada ayat muhkam, ya, yaitu ayat yang jelas dalilnya, maknanya jelas, tidak menimbulkan kerancuan. Dan ayat muhkam ini adalah fondasi atau asal dari, ya, ayat-ayat yang lain yang kembali nanti pada ayat tersebut. Ya, agak sedikit fokus karena permasalahannya agak sedikit ke dalam, ya. Makanya di buku ini, di kitab ini saya langsung pada contoh agar bisa dipahami kaidahnya, ya, metodenya, metode secara mujmal ini. Allah berfirman, "Hunna umul kitab." Ya, ayat muhkam ini sebagai asal dari Al-Quran, ya, umul kitab. Wa ukharu mutasyabihat, dan ada ayat-ayat lainnya itu ayat mutasyabih. Jadi ada dua ayat dalam Al-Quran jenisnya. Yang pertama ayat apa tadi? Muhkam. Ayat yang kedua ayat mutasyabih. Jamaknya muhkam, muhkamat. Jamaknya mutasyabihat. Ya. Nah, ada ayat-ayat mutasyabih atau mutasyabihat. Apa itu ayat mutasyabihat? Mahtamala aktsara min makna, yang bisa menimbulkan atau dimungkinkan ada dua makna. Ya. Alladzi yashtabih amruhu ala ba'din nas duna ba'din, di mana maknanya itu terkadang agak sedikit sulit dipahami, khususnya bagi orang yang berilmu. Tapi kalau yang berilmu paham langsung, ya. Sehingga ketika menemukan ayat-ayat mutasyabih ini, ya, ini kita harus berhati-hati. Makanya sudah Allah berfirman, fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun. Nah, ini adalah satu mauqif, satu prinsip. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada zayg, zayg itu adalah mailun 'anil haqqi wad dhalal, adalah kerancuan berpikir atau kesesatan dalam hatinya, ya. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu, dia akan mengikuti ayat-ayat mutasyabih ini. Dia akan jadikan ayat-ayat mutasyabih ini apa? Ibtigha'al fitnah, untuk menyebabkan fitnah, untuk memberikan keraguan dan kesesatan kepada kaum muslimin, ya. Wa ibtigha'a ta'wili, ya, dan mereka berusaha untuk melakukan takwil. Ya, takwil yang mereka maksudkan di sini adalah untuk memalingkan pada makna yang lainnya, yang bukan sesuai hakikat, ya, daripada makna yang Allah SWT inginkan, tapi berusaha untuk memalingkan kepada makna-makna yang lainnya. Nah, jadi situ sudah jelas, ya. Ketika orang-orang musyrik menggunakan ayat tadi, ya, di surat Yunus ayat 62, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Berarti ini mereka berusaha menggunakan ayat mutasyabih atau
ayat muhkam? Ayat mutasyabih. Nah, mereka berusaha untuk memahami dengan makna yang lainnya, ya, mengkaitkan dengan syafaat, sehingga kemudian melegalkan dan melegitimasi, menjadikan dasar untuk perbuatan kemusyrikan mereka. Ya, dan ini adalah ciri-ciri orang yang di dalam hatinya ada zaid, ada kesesatan. Lalu Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Tidak ada yang mengetahui hakikat, lafaz, tafsiran dari ayat Al-Qur'an itu kecuali Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya. Ya. Namun ketika ada ayat hadis-hadis Nabi yang menjelaskan, berarti sebagai penafsirnya. Karena Allah menjadikan Nabi SAW itu adalah ya, liyubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar Allah menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dari Al-Qur'an. Seperti Allah berfirman, "Wa aqimus shalah," dan didirikanlah salat. Sudah jelas atau belum, Pak? Kalau diberikan ayat ini saja. Sudah jelas? Sudah tahu cara salatnya, berdirinya? Enggak tahu. Makanya itu mutasyabih. Siapa yang menjelaskan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau engkau salat, maka berdirilah. Kemudian takbir, kemudian seterusnya. Kemudian kalau sebelum salat, maka harus berwudu. Ya, salat bidun, ya, bidun tahuri. Ya, tidak ada salat atau tidak sah salat atau wudu itu salat. Ya, salat itu kunci membuka, ya, wudu itu kunci membuka salat dan seterusnya. Ya. Kemudian Allah berfirman, ya, "War-rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina." Adapun orang-orang yang rasikh, orang-orang yang memiliki keilmuan yang dalam, maka mereka akan berkata, kami beriman kepadanya, kepada Allah, beriman kepada ayat-ayat muhkam, kepada ayat-ayat mutasyabih. Tapi prinsipnya kalau ada ayat mutasyabih, kembalikan kepada apa? Ayat muhkam. Ya. Nah tadi orang-orang musyrikun berusaha menggunakan ayat-ayat mutasyabih untuk menyesatkan manusia. Ya. Saya ada contoh yang lain, misalkan ayat yang lain di dalam yang lebih mudah dipahami. Misalnya di dalam perkataan orang-orang Nasrani dalam surat An-Nisa ayat 107, mereka menggunakan ayat ini untuk mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah roh kudus. Ya. Allah berfirman, "Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah." Sesungguhnya Al-Masih adalah Isa, putra Maryam, utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat-kalimatnya telah Allah berikan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan juga. Nah, di sini ketika ada ruhnya, maka mereka mengatakan bahwa Nabi Isa adalah roh Allah, roh kudus. Itu ayat mutasyabih atau ayat muhkam? Ayat mutasyabih yang dijadikan dalil ini sebagai semuanya ayat mutasyabih. Kalau kita baca di Al-Quran terjemahan itu, silakan dibuka terjemahannya An-Nisa 171, ada tulisannya dan rohnya, roh Allah. Ya. Nah, ya, roh dari Allah, roh dari Allah, roh dari Allah. Ya. Nah, kalau kita mau membantah mereka, maka kita kembalikan kepada ayat apa? Muhkam. Di dalam surat Ali Imran ayat 50, Allah berfirman, "Inna mathala Isa 'indallah," sesungguhnya perumpamaan kedudukan Nabi Isa di sisi Allah kama mathali Adam, sebagaimana Nabi Adam. Khalaqahu min turab, Allah ciptakan Nabi Adam dari apa? Tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun, maka kami katakan pada tanah tersebut jadi, maka jadilah. Kun fayakun. Demikian juga dengan Nabi Isa, berarti Nabi Isa diciptakan oleh Allah, kun fayakun. Ini ayat yang muhkam, ini yang jelas. Ya. Baik, jelas insyaallah. Nah, contoh yang lain. Ya, ini kita bicara tentang muhkam mutasyabihnya ya. Kan metode mujmal nanti. Kemudian contoh yang lain dalam surat Al-Qasas ayat ke-56, Allah berfirman ya, kepada Nabi SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Akan tetapi
ya Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Peristiwa ini, ayat ini turun ketika Nabi SAW bersedih ketika siapa? Paman beliau wafat dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi sedih kalau Allah tegur dengan ayat ini. Lalu kemudian ada sebagian orang yang kemudian membawakan ayat dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Bagaimana mungkin ya Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 56 mengatakan engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, tapi di surat Asy-Syura Allah berfirman wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad bisa memberikan hidayah ya kepada jalan yang lurus. Ya, gimana? Apakah memang ada kontradiksi di dalam Al-Quran? Ada tidak? Ada ayat-ayat yang saling berkontradiksi dengan ayat lainnya? Ada tidak? Nah, yakin. Kita harus yakin sama Al-Quran. Ya, aku yakin di dalam Al-Quran tidak ada sama sekali satu ayat dengan lainnya yang saling kontradiktif. Yakin? Nah, ayat itu bagaimana? Pemahamannya belum sampai. Baik. Ada yang lain? Baik, kita perhatikan dalam surat Al-Imran tadi ayat 7 Allah berfirman warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Orang-orang yang dalam ilmunya ya mereka akan mengatakan kami beriman dengan keduanya. Akan mereka paham dengan ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Dalam surat Al-Qasas ayat 56 ya, itu ayat muhkam. Ya. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki, tapi Allah memberikan hidayah sesuai Allah yang hendaki. Adapun ayat Asy-Syura ayat 52 itu ayat mutasyabihnya. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Maka orang yang paham ilmu, ya mereka paham dengan tafsir, mereka pahami bahwa ayat muhkam ini dasarnya menunjukkan bahwasanya hidayah itu hanya milik Allah. Tapi hidayah apa? Hidayah taufik. Hidayah taufik yang Allah langsung tanamkan dalam hati seseorang. Ya, itu namanya hidayah taufik dan Allah dan manusia tidak bisa memberikannya. Nabi Muhammad SAW tidak bisa. Tetapi ketika Allah menegaskan sebenarnya engkau bisa memberikan hidayah kepada jalan lurus, ini hidayah apa? Hidayah dalalah. Ya, petunjuk atau hidayah irsyad. Ini loh ayatnya, ini hadisnya, ini hukumnya. Ya, kalau kita mendakwahi orang begitu kan, kita sampaikan sudah tinggalkan riba. Kenapa? Haram, jelas ayatnya, para ulama menjelaskan dan seterusnya. Tapi kalau Allah nggak berikan hidayah kepada orang tersebut, kira-kira mampu nggak dia meninggalkan riba? Sama. Bahkan mungkin dia akan mendatangkan 1000 atau banyak ya alasan atau pendapat. Ya, ini ada khilaf ya, ada pendapat ulama yang membolehkan ya, seperti itu. Baik. Nah ini contoh muhkam dan mutasyabih. Jadi Al-Quran ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabih. Muhkam itu yang sudah jelas, mutasyabih itu yang masih mungkin ada multi interpretasi. Ya. Lalu untuk apa Allah SWT menjadikan ayat-ayat Al-Quran demikian? Sebagai ulama mengatakan yang pertama lil imtihan, untuk ujian kita. Ya. Lil ibtila, yang kedua adalah sebagai ya bala atau sebagai cara Allah untuk menguji, mengetes ya hamba-hambanya. Makanya kita diperintahkan untuk belajar membaca Quran dan paham. Ya, setelah paham artinya minimal, kemudian kita belajar tafsirnya. Sehingga antara ayat-ayat mutasyabih ini kita akan tahu, kita akan kembalikan kepada ayat muhkamnya. Nah sekarang kita masuk pada jawaban dari orang-orang musyrikin tadi yang mereka menggunakan surat Yunus 62 dan mengkaitkan dengan permasalahan syafaat. Ya. Secara mujmal, ya, secara metode, secara global, ya, maka kita katakan ya, bahwasanya pertama kita sampaikan bahwasanya Allah telah menjelaskan bahwa orang-orang yang ada di dalam hatinya kesesatan, ya, berusaha untuk menyesatkan orang lain, maka mereka menjadikan ayat-ayat mutasyabih sebagai apa? Sebagai alatnya. Jadi kita bacakan surat apa? Al-Imran ayat 7. Ini mujmal. Ya, jadi ketika ada orang-orang yang menggunakan ayat-ayat Quran sebagai dalil mereka, kita sampaikan ayat ini. Ya.
mutasyabih yang dijadikan sebagai dalil, ya ini adalah salah satu prinsip dari orang-orang yang dalam hatinya ada kebusukan, ada ya kesesatan. Ibtigha al-fitnah, mereka berusaha menyebarkan fitnah, keraguan, kerancuan. Wa ibtigha ta'wil, mereka berusaha untuk mentakwilnya. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ta'wil itu pertama tafsir maknanya. Dan ini adalah istilah dari para mutaqaddimin, ya para salaf. Ya. Adapun ta'wil kedua maknanya adalah mereka berusaha untuk mentakwilkan dan menggeser maknanya pada makna-makna yang lainnya, yang mereka anggap sebagai satu cara untuk memahami. Ya. Dan Allah tegaskan bahwasanya perkara ta'wil ini semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, ada penjelasan-penjelasan yang Allah telah jelaskan dalam ayat yang lainnya atau dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fajawibhu biqaulika inna Allah dzakara fi kitabihi anna alladziina fi qulubihim zayg yatrukuna al-muhkam wa yattabi'una al-mutashabih. Ini di antara ya, perkataan beliau, kalau ada orang-orang yang berdalil dengan ayat Quran mengkaitkan dengan perkara-perkara agama, maka katakan ya, sesungguhnya Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran ya, orang-orang yang hatinya memiliki kesesatan, mereka meninggalkan muhkam dan mereka mengikuti mutasyabih. Dan Nabi SAW telah mengingatkan ketika surat Al-Imran ayat 7 diturunkan, Nabi SAW kemudian bersabda, ada hadis Nabi ya, annahu qala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, apabila engkau melihat ada orang-orang yang mengikuti mutasyabih ayat-ayat mutasyabih itu, fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum, maka mereka itu adalah orang-orang yang masuk dalam kategori ayat yang tadi dibacakan. Surat apa tadi? Al-Imran ayat 7. Maka berhati-hatilah kepada mereka. Hati-hati. Allah. Bisa dipahami insyaallah? Jadi agak berat ini ya. Ya mudah-mudahan insyaallah masih bisa dipahami, ada rekamannya, kalau masih belum paham bisa diulangi lagi. Baik. Wa ma dzakara laka min anna Allah ta'ala dzakara anna al-musyrikin yuqirruna bi rububiyyah wa anna kufrahum bi ta'alluqihim 'ala al-malaikati wal anbiya wal awliya ma'a qawlihim haula'i syufa'a'una 'inda Allah. Nah, kalau mau disandingkan tandingan ayat muhkamnya terkait ya, ayat yang mereka jadikan sebagai landasan untuk ya bertawassul menggunakan wali-wali adalah dalam surat Yunus ayat 18. Yunus 18. Allah berfirman, haula'i syufa'a'una 'inda Allah, yang menjelaskan bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu mereka mengakui rububiyah Allah, tapi tidak mengakui apa? Uluhiyah Allah. Dan ketika mereka menyembah berhala, mereka mengatakan apa? Haula'i syufa'a'una 'inda Allah, mereka adalah syafaat-syafaat kami, memberi syafaat kami di sisi Allah. Tapi tertolak tetap. Ya. Jadi apa yang mereka hujahkan itu dalam ayat mutasyabih surat Yunus ayat 62, kemudian dijelaskan dalam surat Yunus ayat ke-18 sebelumnya. Ayat muhkamnya yang menjelaskan bahwa orang-orang kafir Quraisy ketika menyembah berhala dan menjadikan berhala itu sebagai syafaat saja, itu telah dibentahkan, artinya tidak dijadikan sebagai perbuatan yang benar. Ya, maka kalau mau disambungkan ke ayat ke-63-nya ya, dari mereka yang Allah tegaskan, ya alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang auliya Allah itu adalah mereka yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi wali Allah itu bukan hanya ya, misalnya orang Arab, ya. Orang yang jadi wali itu hanya ya, keturunan ya, Rasulullah misalnya, yang mengaku Rasulullah, atau wali Allah itu yang pakai jubah, ya, tidak. Wali Allah itu adalah alladzina amanu, orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Selama seorang beriman, bertakwa dan terus menjaga keimanan ketakwaannya, bisa tidak mereka jadi wali Allah? Bisa. Ya, tapi jangan bilang mana wali Allah. Saya wali Allah. Ya, silakan minta apa? Ya, nggak boleh. Tidak begitu. Kalau dia mengatakan demikian dan dia ridho dengan perbuatan demikian, dia wali Allah. Kalau kemudian ada orang datang minta dan seterusnya sampai digunakan dengan cara-cara yang sudah lewat batas, dia mendiamkannya, ya, berarti sama saja apa?
Ya, sama saja dia membenarkan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Ya. Dan banyak bahkan di antara asatidzah kita, guru kita saja, untuk masalah mencium tangan. Kalau cium tangan, mencium tangan. Apa hukumnya mencium tangan? Haram. Apa hukumnya mencium tangan? Ya, menurut Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalat Al-Quran, mencium tangan guru itu sunnah. Boleh. Mencium tangan guru boleh. Ya. Akan tetapi ya, sebagian para masyayikh mengatakan bahwa saya sebagian masyayikh, sebagian guru-guru ya, saking mereka hati-hatinya ya, dengan khawatir ada keyakinan dari para murid, ada apa yang Pak? Kalau cium tangan ada apanya? Ada berkahnya, maka sebaiknya tidak usah. Ya, dan bahkan asal kita banyak. Ya. Kalau kita ngaji ke tempat, misalnya Ustaz Abdul Hakim, atau cium tangan, asal boleh, pasti nggak mau. Ya. Para masyayikh demikian juga, atau mau cium tangan, pasti nggak mau. Kenapa? Khawatir ada apa? Dalam hati murid tersebut ada keyakinan ada berkah di tangan. Ya, apalagi seperti itu, misalkan akhirnya nggak habis berebutan, betul? Ya, biasanya ada lah di anak-anak berebutan. Dapat apanya? Dapat berkahnya. Hati-hati, begitu. Apalagi di negara kita ini, negeri kita ini, sedikit-sedikit bisa jadi berkah. Ya, bekas kursinya, bekas apa bajunya, bekas minumnya. Hati-hati. Makanya menutup pintu-pintu kesyirikan, pintu-pintu yang menyebabkan rusaknya akidah seorang, maka kita berhati-hati dengan perbuatan-perbuatan demikian. Dan kalau kita azanallahu yakum, mendakartu li ayyuhal musyrikun ayyuhal musyrik al-Quran qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'na wa aqta'u anna kalam Allah la yatanaqab wa anna kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalam Allah. Ya, sesungguhnya bahwa firman Allah tidak ada satupun yang kontradiktif. Dalam surat An-Nisa ayat 82 Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidaklah kalian bertadabbur Al-Qur'an. Sesungguhnya walau kana min 'indi ghayrillahi, seandainya Al-Qur'an ini bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sungguh kalian akan mendapatkan di dalamnya banyak perselisihan, banyak sesuatu yang rancu. Seperti hukum manusia ya. Hukum yang dibuat manusia banyak nggak kerancuannya? Banyak. Tidak kalau bikin peraturan saja masjid ini, kadang suka ada banyak yang rancu. Bikin aturan dalam aturan. Pokoknya kalau aturan manusia pasti banyak kerancuan. Tapi kalau aturan Allah tidak. Semuanya tidak ada yang tanaqub, tidak ada yang saling rancu, saling bertolak belakang. Assalamualaikum. Wahada jawabun jayyidun sadid. Ini adalah jawaban yang benar, yang lurus. Walakin la yafhamu illa man waffaqahu Allah. Namun tidak bisa dipahami kecuali siapa yang diberikan taufik oleh Allah. Jadi benar tadi mudah-mudahan bisa dipahami. Yang bisa memahaminya, yang mudah-mudahan itu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tastahin bihi, maka jangan remehkan. Fa innahu kama qala ta'ala, sesungguhnya Allah berfirman, "Wa ma yulaqqaha illa alladziina shabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'azim." Sesungguhnya ya, ilmu ya, atau jawaban-jawaban seperti yang disebutkan oleh Syekh ini, "Wa ma yulaqqaha illa alladziina shabaru." Tidaklah dikaruniakan kecuali bagi orang-orang yang sabar. Jadi untuk belajar itu harus sabar. Ya. Kalau kita tidak sabar dalam belajar, sulit. Kita sabar mendengar, kita sabar duduk, kita sabar mengulang, sabar bertanya, sabar dalam membaca, ya, menyimak dan seterusnya. Karena apa? Orang-orang yang sabar ini adalah salah satu sebab yang dikaruniakannya ilmu yang bermanfaat. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'azim. Tidaklah diberikan ya, ilmu tersebut illa dzu hazzin 'azim, kecuali orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Jadi ilmu agama itu mahal. Ya. Tidak semua yang duduk di majelis ilmu bisa dapat ilmu. Ya, ada yang duduk di majelis ilmu, ya, datang ya dalam keadaan ya tidak berilmu, pulang juga dalam keadaan tidak paham. Ada. Tapi ada yang duduk di majelis ilmu, datang dalam keadaan tidak paham,
pulang dalam keadaan paham. Benar-benar kita termasuk dari orang yang pemahaman Allah SWT. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Allah SWT. Allah mungkin ada satu pertanyaan yang kita bisa bertanya. Nah, betul. Kalian kan tadi ada ziarah kubur ya, misalnya kita kalau di tanah air kita kan makam itu bebas ya, kita sampai bisa megang juga. Tapi kalau kita di daerah-daerah negara Arab itu makam aja kalau contohnya di Taif Abdullah bin Mas'ud itu awalnya makamnya biasa aja, tapi karena orang itu melakukan maka itu dicambuk tinggi. Jadi kita kalau menziarah pun hanya dari balik tembok. Itu mungkin manfaatnya seperti itu kan. Nah, baik. Ketika ada celah-celah, ya, seperti pohon yang pernah dahulu Nabi SAW turun di bawahnya, ya, waktu itu ya, di Bani Sa'id, ya, pernah bersandar Nabi SAW di Bani Sa'id. Itu kemudian sekarang dipakai, ya, dulu enggak. Kenapa? Banyak orang yang sesuatu, menempelkan sesuatu dan lain sebagainya. Ya, dan ini adalah salah satu upaya yang konkret dalam memberantas kesyirikan. Kalau di negeri kita, ya, maaf, bukan menjelekkan, tapi fakta. Kalau ada sesuatu yang dikeramatkan, dianggap kasih makanan. Ya, misalnya ada pohon yang dikeramatkan, didatangi banyak orang, banyak didatangi orang. Apa yang dilakukan oleh masyarakat kita? Pohonnya direnovasi, diperbaiki, ya sisinya kemudian diberikan tempat untuk orang parkir, diberikan tempat orang duduk, ya, dan menjadikan sebagai apa? Kearifan lokal. Jadi memang pintu syirik itu sangat besar, ya, karena kaitan masalah akidah. Kalau seseorang belum kuat akidahnya, maka demikian pula setelah pintu-pintu syirik itu akan terbuka lebar. Ya. Sebagian orang mengatakan bahwasanya kenapa banyak orang-orang yang tidak bisa tawakal? Kenapa banyak orang yang tidak bisa doa meminta hanya kepada Allah? Kenapa tidak bisa sabar dengan ketentuan Allah? Karena masalah apa? Akidah, keimanan. Ya. Maka keimanan adalah salah satu fondasi agama seseorang. Ketika Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Agama Islam dibangun di atas 5. Yang pertama apa? Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bangunan. Seorang muslim bangunan Islam tidak akan kuat kecuali apa? Yang pertama fondasinya kuat, yaitu 2 kalimat syahadat. Ya, akidahnya harus kuat. Keyakinannya kepada Allah harus kuat. Ya. Kalau minta kepada siapa? Allah. Kalau berharap kepada Allah. Nah, ini permasalahan yang sudah kita bahas di usul salatan. Al-Khauf, Ar-Raja, masih kan? Ya. Saya lagi lupa ini kayaknya. Nanti silakan dibaca. Ya, Al-Khauf, Ar-Raja di antara ibadah. Ya, Ar-Raghbah, Ar-Rahbah. Ya, rasa harap, rasa cemas. An-Nadar, Ad-Dabah, Nadar dan sembelihan. Kita besok Idul Adha ya, kurban sembelihan juga harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk sembelihan ini kita harus pahami bahwa itu adalah ibadah secara individual. Seandainya kita kumpulkan di masjid, tetap statusnya itu adalah ibadah orang lain. Kita sebagai panitia kurban menjalankan ibadahnya siapa? Orang lain. Ya. Makanya masalah kurban ini betul-betul harus mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang tentang kaum dunia kurang support gitu ya. Kasih nama ya, ini apa namanya, dipegang-pegang terus ya, ini punya anak, ini punya saya. Ya hati-hati. Ya, Allah SWT. Ya, sudah tambahan. Nah, saudara. Saya mau tanya masalah ini. Tafsir memang beda sama kalau kita harus belajar dari tafsir. Jadi selama ini kalau kita tidak tahu kan, hanya dengan terjemahan aja cukup saja. Memahami Al-Quran sudah. Apa yang dimaksud dengan ayat di tafsir itu ayat di tafsir yang habis. Itu memberikan contoh. Assalamualaikum. Terkait dengan memahami Al-Quran, ya. Allah SWT turunkan Al-Quran ini untuk dipahami, ya, untuk diamalkan.
hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk. Kalau seandainya tidak bisa dipahami, maka tidak berfungsi sebagaimana mestinya Al-Quran. Ya. Namun demikian, memahami Al-Quran harus ada caranya. Ya, harus ada caranya, tidak sembarangan. Menggunakan akal saja nggak bisa. Bagaimana mungkin wahyu yang suci ya hanya bisa diterjemahkan dengan akal? Tidak bisa. Nah, ada pun terjemahan itu adalah ahli bahasa. Ya. Dan dalam terjemahan kita untuk departemen agama, sebagian ulama mengatakan terjemahan itu tidak murni terjemahan dari ahli bahasa Arab di Indonesia, tidak. Tapi dalamnya sudah ada beberapa tafsiran ringkas, makanya disebut terjemah tafsiriyah. Dan kalau baca terjemah pernah lihat buka kurung? Sering lihat? Nah, itu namanya tafsiriyah. Jadi terjemahnya sudah ada tafsiran singkat saja, ya agar bisa dipahami. Namun demikian tidak bisa cukup dengan terjemah, nggak bisa. Harus belajar tafsir. Ya. Lalu bagaimana belajar tafsir? Dari hal yang paling mudah. Antum tafsir Al-Fatihah, ada Syekh Utsaimin tafsir Al-Fatihah. Ya, tafsir juz amma, yang paling mudah saja dulu. Ya. Ada penterjemah, baca semuanya. Kenapa? Karena itu bisa mewakili. Ya. Karena di dalam terjemah itu ada terjemah tafsiriyah. Ya. Kemudian yang kedua, dalam tafsir, ya, ada namanya tafsir bil ma'thur, ya, ada namanya tafsir bil ru'i, ataupun dengan pendapat atau dengan akal. Tafsir bil ma'thur, tafsir dengan akal, ya, ini didahulukan, dan ini adalah metode dari para ulama-ulama ahli tafsir, ya, yang berada di atas manhaj as-salaf as-shalih. Tafsir bil ma'thur itu maksudnya menafsirkan Al-Quran dengan asar, dengan dalil-dalil. Ya. Makanya kedudukan Al-Quran dengan hadis, al-hadis itu sebagai apa? Penjelas dari Al-Quran. Namun demikian, ketika ada ayat Al-Quran yang mutasyabih khususnya, kembalikan kepada yang tadi apa? Muhkam, yang jelas. Nah, itu cara untuk menafsirkan. Pertama, ada ayat Al-Quran, tafsirkan dengan Al-Quran. Kalau belum ada, maka kepada hadis. Contoh ayat Quran tafsirkan dengan ayat Quran ketika kita baca Al-Fatihah misalnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Engkau berikan kepada mereka nikmat. Mereka itu siapa? Siapa? Mau pakai akal kita? Oh, kayaknya ini orang soleh nih. Kayaknya ini para nabi. Pakai akal kita? Nggak bisa. Kita kembalikan ke dalam surat An-Nisa, ya, ayat 36 masalah. Ya, Allah berfirman, ya, bahwasanya mayyuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, mereka bersama dengan orang-orang yang kami berikan nikmat kepada mereka. Jelas? Berarti tafsirnya di dalam di surat An-Nisa ayat 36. Ya. Siapa? Mereka orang-orang yang berada di atas jalan yang mendapatkan nikmat minan nabiyyin. Berarti para was-siddiqin, orang yang mendapatkan para sahabat. Was-syuhada, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Was-shalihin, dan orang-orang yang saleh. Berarti jalan yang lurus itu adalah jalan para nabi, ya, para siddiqin, para syuhada, dan para orang-orang yang saleh. Terjemahan dan tafsir dari Fatihah ke surat An-Nisa. Adapun misalkan tafsir untuk ayat dengan Al-Quran banyak. Ya, contoh Allah berfirman, "Aqimus shalah", dirikanlah salat. Penjelasannya dari mana? Dari hadis Nabi SAW yang banyak. Ya, dari hadis-hadis Nabi SAW. Ya, jadi ketika dijelaskan tentang cara sholat, ya, kemudian dijelaskan tentang bagaimana kita tata caranya, apa yang harus dilakukan, apa yang sunnah, apa yang menjadi rukun, ya. Kita tahu Al-Fatihah itu rukun atau sunnah dalam sholat. Rukun dari mana? Hadis. Dari hadis Nabi SAW. La sholata biduni Fatihatin. Tidak sah sholat siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Baik, mudah bisa dipahami. Allah SWT. Baik. Ada waktu nggak? Masih.
Ya, satu terakhir Pak ya. Saya jawab singkat. Saya ingin kembali lagi ke masalah subhat. Masalah Subhat. subhat. Dan satu lagi tadi yang apa namanya yang multitafsir tadi. Mutasyabih. Saya nggak tahu apakah ini subhat atau mutasyabihat. Ini terkait dengan peristiwa kurban. Karena minggu ini kita akan merayakan itu. Subhat yang pertama, saya nangkep dua. Yang pertama itu subhat. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa lah yang sebetulnya itu bukan Nabi Ismail. Itu kan subhat juga. Kenapa timbul subhat? Karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya secara jelas. Nah ini mungkin nanti mohon penjelasan. Kemudian yang kedua, saya pikir ini subhat juga atau mungkin multitafsir. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri? Bukankah itu bertentangan dengan sifat Rahman Rahimnya Allah? Bertentangan juga dengan akal sehat kita. Paling tidak pada saat perintah mimpi itu terjadi, kita tahu bahwa pada akhirnya happy ending kan, karena kemudian Nabi Ismail diganti Nabi Ibrahim. Ya, gimana Ustaz? Baik, terkait dengan masalah tafsir, ya. Terkait dengan Nabi Ismail atau Nabi Ishaq yang menjadi Nabi putra yang akan disembelih, tentu dalam Al-Quran kita melihat bahwasanya ketika putra tersebut berkata pada Nabi Ibrahim, ya abati fa'alna tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, ya, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepada engkau, sesungguhnya engkau akan mendapatiku dalam keadaan orang-orang yang bersabar. Ya. Dan ini para ulama, para fasihun sepakat bahwasanya mereka putra ini adalah Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Putra Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail alaihissalam. Ya, ini kita singkat saja dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, tafsir Sa'di disebutkan bahwasanya para ulama, para fasihun sepakat bahwasanya yang akan disembelih atau yang berkata dalam ucapan demikian adalah Nabi Ismail alaihissalam. Ya, jadi dalam tafsir itu ada beberapa ijma'at di tafsir. Jadi ayat-ayat tafsir-tafsir yang menjadi ijma'. Meskipun sebagian mengatakan belum ijma', yang ada pendapat lain. Ya, namun ketika banyak para mufassir dengan dalil-dalilnya, dengan athar-athar dan hadis atau dengan perkataan para sahabat, ya, dengan hadis Nabi SAW yang menunjukkan demikian, maka bisa dikatakan sebagai ijma', al-ijma' fi tafsir. Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah perintah Allah SWT kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, untuk menyembelih putranya. Ya, di sini kita sudah sampaikan bahwa ayat muhkam dan ayat mutasyabih, ya, apa tadi tujuannya? Sebagai imtihan, ujian, ibtila, sebagai bala ataupun sebagai cara Allah untuk menguji siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Nah, di sini sudah jelas ini. Ya. Kalau seandainya dia tidak meyakini bahwa Al-Quran itu valid, Al-Quran tidak ada sama sekali di dalamnya celah, kekurangan, maka dia sami'ana wa Al-Quran. Dia akan kembali kepada ayat-ayat yang muhkam. Ya. Sebagai rahmat dari Allah ketika Allah SWT mengganti, ya, Nabiullah Yusuf Ismail alaihissalam dengan domba. Sebagai apa? Syariat kurban kepada, ya, umat Nabi SAW dan umat, ya, Islam. Ya, jadi situ ada hikmah. Di mana hikmah ini Allah SWT menjadikannya sebagai rahmat kepada kaum muslimin. Makanya Allah telah menjelaskan bahwasanya kurban itu yang sampai bukan daging, bukan darahnya. La yanallahu luhumuhu wa la dimamuhu walakin yanalul taqwa minkum.
Yang sampai kepada Allah bukan darah, bukan dagingnya, tapi yang sampai adalah ketakwaan kita. Sama hal yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika meninggalkan Hajar, ya masih kecil Nabi Ismail belum besar, di padang pasir tandus di kota Makkah. Ya, Hajar berkata, ya, kenapa kau meninggalkan kami? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Ya, perintah dari Allah, kepada Allah, aku akan menuju kepada Allah. Maka apa kata Hajar? Kalau itu saya ridho. Ya, ini gambaran luar biasanya kesolehan ya seorang suami, seorang istri, keluarga. Ya. Apakah tega Nabi Ibrahim pada saat meninggalkan istri dan anak yang masih kecil di padang tandus? Tega tidak? Nah, secara manusiawi. Tapi kemudian Nabi Ibrahim ya mengedepankan ketakwaan, dan ini menjadi hikmah yang pelajaran kurban buat kita semua. Kalau kita masih terlalu sayang sama harta, nggak bisa beli kurban. Masih mikirin besok masih bayar anak sekolah, masih ini dan seterusnya, kayaknya ini nggak bisa dikeluarin harta. Nah, berarti belum ya teruji ketakwaan. Bagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya, bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih, dan ketika Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih itu menyambut perintah tersebut. Karena apa? Ini ragu-ragu, bagaimana mungkin anak yang nanti diperintahkan disembelih. Sampai akhirnya apa? Berdiskusi, dialog ini yang menjadi salah satu banyak sekali pelajaran dalam masalah pendidikan tarbiyah. Bagaimana Nabi Ibrahim berdialog dengan putranya, anaknya dalam masalah perintah Allah. Ya, kalau anak zaman sekarang, ya kita ajak dialog tentang ketakwaan seperti itu, kira-kira gimana? Nah, ya, tapi ini dapat mimpi ini. Ya. Kamu kayaknya sebelum kami tinggalin di mana gitu ya, di padang tandus ya. Kalau ada yang bilang, wah nggak mau dan seterusnya. Kita lihat apa jawaban dari Nabi Ismail alaihissalam. Sosok kesolehan seorang anak, sosok kesolehan seorang bapak. Ya, jadi pelajarannya sangat besar. Ini mungkin yang bisa kita pelajari dari kisah yang dibuat oleh Rasulullah dengan Nabi Ismail alaihissalam. Allah besar, tapi berhati-hati. ونكتفي بهذا القدر. اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت